Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau bongkar barang belanja bulananku. Sekaligus saya juga mau refill bahan-bahan dapur yang udah pada kosong stoknya. Oke, langsung aja kita masuk ke dunia persabunan teman-teman. Yang pertama ada sabun cuci piring. Mohon maaf saya nggak spill harga ya teman-teman, soalnya saya lupa struknya naruh di mana. Tapi yang jelasnya nggak ada kenaikan untuk harga barang-barang yang saya beli, masih sama dengan harga bulan-bulan sebelumnya. Oke, lanjut lagi ada cairan pembersih lantai, ada pelicin pakaian, kemudian ada cairan pembersih serbaguna, kemudian saya juga membeli Gentle Gen, deterjen cair yang sudah jadi favorit saya banget karena aromanya wangi, bener-bener wangi teman-teman. Lalu lanjut lagi ada kolonnya Tisha, ada pewangi ruangan dan pewangi toilet, ada hair lotionnya Tisha, kemudian ada pasta gigi, dan itu ada beberapa sikat gigi buat cadangan atau stok gitu. Karena kadang saya kedatangan tamu seperti keluarga, mertua, orang tua nginap di rumah tanpa membawa sikat gigi teman-teman, jadi langsung ambil aja kalau ada stok kayak gini. Dan itu ada tisu basah untuk Tisha. Sekarang kita lanjut lagi ke dunia perbumbu dapuran atau bahan makanan. Yang pertama ada kecap manis kemasan refill, ada saus barbeque, ada teh, ada kaldu ayam 2 bungkus untuk kemasan 250 gram, lalu ada garam gurih yang kemasan 250 gram juga sebanyak 3 bungkus. Kemudian ada 1 botol saus tiram kemasan kecil, saya nyari yang besar tapi nggak ada, makanya saya ambil yang kecil aja, yang ada aja ya teman-teman. Kemudian ada santan instan, saya beli 5 pouch. Dan ini saya juga membeli cake emulsifier, biasanya dipakai buat baking-baking ya teman-teman. Kemudian ada bubuk kayu manis juga. Lalu ada serealnya Tisha. Kebetulan di Grand Mall itu kemasan yang gedenya, dus besar itu kosong teman-teman. Jadi saya ambil yang kemasan pouch gini sebanyak 3 bungkus. Oke, lanjut lagi ada permi instanan di sini teman-teman dengan berbagai rasa sesuai selera. Indomie seleraku. Di situ ada yang berkuah, ada juga yang mie instan goreng. By the way teman-teman, ada nggak yang udah pernah nyobain si mie instan ABC yang pedas nampol ini? Yang aku pecinta pedas wajib banget nyobain si ABC pedas nampol ini. Kalau memang kalian bisa ngabisin 1 bungkus, kalian luar biasa. Karena memang rasanya sepedas itu, gila banget pedesnya, lebih pedas dari si hot seblak jeletot. Oke, barang yang terakhir ada cemilannya Tisha teman-teman. Di belanja bulanan kali ini nggak begitu banyak cemilan yang saya stok karena kondisi Tisha saat ini lagi batuk banget. Jadi sebisa mungkin saya kurangin dulu yang namanya cemilan manis-manis, termasuk susu instan yang kemasan itu. Jadi semua barang yang saya beli di belanja bulanan kali ini itu benar-benar barang yang saya butuhkan, memang benar-benar kosong stoknya teman-teman. Jadi yang nggak kebeli itu berarti masih ada stok di rumah. Oke, lanjut lagi ke step berikutnya. Sekarang waktunya organize barang belanja bulanan. Nah, ini adalah part yang paling saya senangi, yang paling menyenangkan buat saya, menyusun barang belanjaan ke tempatnya masing-masing. Kalau ngelihat stok bulanan udah tertata rapi kayak gini, hati pun ikutan senang dan tenang ya teman-teman. Jadi ketika kita mau pakai, nggak pusing-pusing lagi nyari naruh di mana, karena udah jelas, udah ketahuan tempatnya masing-masing. Kalau teman-teman semua udah pada berbelanja bulanan belum sih? Karena sekarang kan udah tanggal 10-an ke atas ya. Apalagi kalau kita yang tim gajian di awal bulan, pasti yang diutamakan itu hal yang pertama dilakukan adalah berbelanja semua kebutuhan rumah untuk pemakaian 1 bulan ke depan.
Dan untuk teman-teman yang barangkali belum bisa atau belum diberikan kemampuan untuk nyetok kebutuhan bulanan seperti berbelanja bulanan kayak gini, kalian gak perlu kecil hati ya, karena seberapapun rezeki yang kita dapat, gaji suami kita itu udah termasuk istri yang luar biasa karena udah bisa mengelola keuangan kita hingga mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup kita selama 1 bulan. Sebenarnya semua itu bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa pintarnya kita memanage keuangan kita. Terkhusus kita sebagai ibu rumah tangga yang gak jarang harus mutar otak agar semua kebutuhan rumah tangga, termasuk pendidikan anak, transportasi dan segala macam itu bisa terpenuhi dan tercukupi. Buat saya pribadi itu hal yang paling bikin stres loh teman-teman. Apalagi ketika kita bicara soal pendidikan ya teman-teman, pendidikan anak semakin tahun semakin mahal, semakin tinggi. Jadi benar-benar kita harus berpikir lagi bagaimana cara kita untuk menekan pengeluaran agar bisa menyisihkan untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Masih enak kalau baru 1 anak yang harus kita biayain sekolahnya teman-teman. Tapi kalau ada lebih dari 1 anak yang masuk sekolahnya itu berbarengan, daftarnya berbarengan, ada yang SD, masuk SMP, masuk SMA mungkin. Wow, nggak bisa berkata-kata lagi deh teman-teman. Karena saya memang pernah ngerasain berada di fase tersebut. 1 masuk TK, yang anak satunya lagi masuk SMP. Pokoknya rupa-rupa banget rasanya. Tapi kembali lagi teman-teman, ketika kita mampu mensyukuri seberapapun rezeki yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita akan selalu merasa cukup dan juga bahagia. Karena terkadang banyak juga orang-orang yang menjudge kalau kita bisa ngomong seperti itu karena kita belum ngerasain aja. Hello, setiap orang udah punya porsinya masing-masing, mau susah senang mereka udah telan masing-masing, gak perlu diumbar. Jadi yang diperlihatkan hanya dalam keadaan happy aja. Makanya kalian menilai kalau kita gak pernah merasakan yang namanya sakit, yang namanya kekurangan ataupun kesusahan. Jadi please stop bandingkan keadaan kamu dengan keadaan orang lain, karena rezeki setiap orang udah tertakar dan insya Allah gak akan pernah tertukar. Tercukupi atau enggak itu semua balik lagi ke tingkatan rasa syukur kalian dan seberapa hebat kalian memanage keuangan masing-masing. Membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu hanya akan menjadikan kita pribadi yang kurang bersyukur teman-teman. Balik lagi ke video teman-teman, di sini saya udah di part refill dan itu gula pasir masih stok bulan lalu sih teman-teman, belum habis. Dan insya Allah 1 kilogram ini udah cukup lagi untuk pemakaian 1 bulan ke depan. Kebetulan di rumahku itu memang jarang banget mengkonsumsi yang namanya gula pasir, paling buat masak-masak aja. Kalau untuk minuman seperti teh itu paling buat tamu aja sih teman-teman, karena suamiku udah beberapa bulan terakhir dia mengurangi yang namanya mengkonsumsi gula berlebihan. Pokoknya dia hindari yang manis-manis gitu teman-teman, karena istrinya udah terlalu manis. Lanjut lagi, kita refill saus tiram. Nah ini saus tiram karena botol yang saya beli kemasan kecil, jadi cuman 3/4 bagian botol saus tiramku yang terisi teman-teman, gak full. Insya Allah juga itu bisa mencukupi pemakaian 1 bulan ke depan. By the way, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu setia tungguin dan tontonin vlog saya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan kalau kalian belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oh iya teman-teman, di sini saya juga ada beli wadah prasmanan gitu yang berbahan melamin. Nah yang pertama ini ada wadah bisa buat sayur ya teman-teman, karena dia lebih
ke modelan mangkuk gitu. Ini lebarnya sejengkal kayak gini, warnanya ini krem, harganya itu di 40 ribuan teman-teman, dan udah dilengkapi tutup akrilik kayak gini. Sebenarnya kemarin sudah sempat cek-cek di Shopee sih prasmanan kayak gini, dan udah hampir check out gitu, tapi mikir lagi berhubung ini kan volume barangnya lumayan berat ya teman-teman, takutnya berat di ongkir gitu. Pas berbelanja bulanan kemarin ternyata saya nemu di Grand Mall Auto, beli dong, apalagi kan udah lama banget saya pengen barang ini, dan di Grand Mall tersedia berbagai pilihan warna seperti biru, orange, dan warna krem ini. Oke, lanjut lagi, di situ saya juga membeli wadah saus gitu yang kecil, harganya 7 ribuan. Kemudian ada mangkuk bowl kecil, harganya 6 ribuan, tapi itu berbahan plastik tebal ya teman-teman, bukan melamin. Lalu lanjut lagi, di sini prasmanan berikutnya yang berbentuk persegi panjang. Ini imut banget, panjangnya itu sejengkal dan pinggirannya bergelombang kayak gitu. Udah dilengkapi juga dengan tutup akrilik. Untuk harganya ini sekitar 30 ribuan teman-teman, dan total saya beli ada 3 pieces untuk prasmanan yang persegi panjang ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggal di area Maros dan pengen beli wadah prasmanan kayak gini, buruan kalian ke Grand Mall karena di sana banyak banget pilihan warna dan pilihan ukuran. Tinggal disesuaiin aja dengan kebutuhan kita. Berhubung saya di rumah hanya bertiga, jadi wadah seukuran ini insya Allah udah cukup buat menampung masakanku yang udah bisa dikonsumsi anggota keluargaku di siang dan malam hari. Nah, ini wadah prasmanannya udah saya copotin semua label harganya dan langsung saya cuci-cuci aja biar besok harinya bisa langsung digunain juga. Alhamdulillah udah selesai bongkar dan menata barang belanja bulanan, dan ini tugasnya Tisha, lipatin kresek-kresek belanjaan. Tisha pakai mukena karena baru selesai sholat isya ya onti. So, sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kalau kalian suka don't forget to like, comment, subscribe, share, and see you on my next video. Bye!